Dia siap diludah, dicaci maki, dicemooh, ditendang, disangkal sekalipun. Tidak apa-apa sudah, saya tak gantung untuk kamu. Dia mau bilang begitu. Saya tergantung diri saya untuk saya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang dia yang menyerahkan diri bagi sahabat-sahabatnya. Katong ini pun sahabat semuanya. Dia menyerahkan diri, dia mengorbankan diri. Oleh karena itu kita percaya bahwa menjadi Katolik itu suatu anugerah Allah. Karena dengan dibaptis kita diangkat menjadi anak Allah dan kita diberi hak warisan harta surgawi dalam Yesus. Luar biasa ya. Warisan harta surgawi. Harta surgawi. Kawan-kawan selalu lihat harta surgawi. Saya juga belum lihat harta surgawi karena saya juga belum mati. Kalau kau sudah mati, kau bisa lihat harta surgawi toh. Tapi warisan harta surgawi diberikan bagi kita. Paus Benediktus hidup dalam roh. Menjadi Katolik itu hidup dalam roh. Karena gereja didirikan oleh Roh Kudus pada saat Pentakosta, dan gereja itu bukan gedung atau bangunan, tetapi kita yang hidup inilah gereja. Kita disatukan menjadi satu keluarga oleh Roh Kudus. Maka hidup sebagai warga kerajaan Allah. Di bawah saya tambah, mudah-mudahan benar. Karena dinding tidak bisa tulis. Ya, itu bukan gereja ini. Gereja bukan gereja yang mati ya kawan-kawan ya. Bukan bangunan saja yang megah, tetapi gereja yang hidup adalah saya dan kawan-kawan. Umat yang lainnya ada dalam gereja. Maka kalau mau hancurkan gereja Katolik, kau hancurkan bangunan itu tidak ada arti. Bisa pengaruhi orang untuk keluar dari murtad dari iman Katoliknya, itu boleh berarti. Bangunan itu orang bisa bangun. Untuk mau cari jiwa-jiwa seperti itu tidak gampang. Atau sama mau hancurkan gereja Katolik, kita bernakel baru porandakan itu sakramen Maha Kudus. Itu orang yang tidak pernah ke gereja, dia di depan itu. Dia kejar orang itu pasti. Karena betapa hormatnya orang Katolik untuk sakramen Maha Kudus. Orang sangat hormat barang itu. Maka kalau sudah dilecehkan sakramen Maha Kudus, wah, itu dia tidak pernah ke gereja 10 abad pun dia akan di depan itu. Saya ini orang Katolik padahal tidak pernah lihat ini. Saya punya umat biar sakramen saya mau selamatkan. Ya, bangga jadi Katolik, kuncinya di sini. Hidup dalam roh. Menjadi Katolik berarti hidup dalam roh. Kalau kita hidup dalam roh, maka kita harus menghidupi semangat roh seperti dalam surat Galatia. Paulus kepada Galatia, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya memang bertentangan. Roh dan daging beda, sangat beda ya. Perbuatan daging telah nyata: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian dan seterusnya. Tetapi buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kesetiaan, lemah lembut, dan lain sebagainya. Kawan-kawan, dua hal yang sangat berbeda. Daging pun bagian mana, roh pun bagian mana. Kawan-kawan mau pilih yang mana? Apakah tetap hidup dalam daging, keinginan daging, ataukah hidup ketika hidup dalam roh, dalam kehidupan harian? Atau kalau pilihan tidak bisa, saya sedikit-sedikit di daging, sedikit-sedikit di roh, bisa kan? Tidak bisa, pilihan itu satu. Namanya pilih, itu berarti satu toh? Menurut saya, mungkin teman-teman punya pilihan, mungkin kadang-kadang kan, saya tidak tahu. Tapi kalau setahu saya, sejauh yang saya pahami, pilih berarti satu. Mau kehidupan roh atau kehidupan dunia? Iya. Namun dunia menawarkan hal yang lain, yang menarik. Nah, dunia menawarkan apa? Alienasi. Apa maksud alienasi, kawan-kawan? Alienasi adalah kecenderungan manusia untuk menjadi pusat segala sesuatu, menguasai segala sesuatu. Akibatnya justru manusia semakin jauh dari segala sesuatu. Manusia menjadi pusat segala sesuatu. Sedikit-sedikit saya, sedikit-sedikit saya, sedikit-sedikit saya, sedikit-sedikit dia salah bicara, dia tersinggung. Saya kok sedikit-sedikit. Ya toh, semua mau berpusat kepada dia. Ketong dengar dia, saya tadi yang dengar lain lagi.
Hanya dia saja. Tidak bisa kawan-kawan dalam komunitas harus saling mendengarkan. Bahaya ini, virus baru ini. Manusia semakin tidak peduli, bahkan tidak kenal dengan sesamanya. Wah, ini bahaya kalau dalam kehidupan OMK sudah tidak baku kenal. Aduh, celaka juga ya. Manusia merasa sendiri dalam keramaian, dunia menjadi asing baginya. Wey, artinya orang egois jadi menyendiri, mau menyendiri saja. Aduh, kamu jangan ribut, saya mau sendiri-sendiri. Celaka ini kalau hidup dalam pokok OMK begini, bahaya. Tidak boleh. Biar sudah pengurus, katong dia tanya orang-orang tertentu yang dong sana, jangan. Tidak bisa begitu ya. Pengurus harus merangkul toh. Akibatnya bila mereka mendapat masalah merasa tidak punya teman untuk curhat, susah, kamu teman terada. Karena kau cuma menyendiri tadi, saya cerita ke sebab saya tidak kenal kau, keluarga juga tidak. Macam begitu, siapa kau? Saya tidak kenal. Akhirnya nanti ada bahasa-bahasa yang menyindir begitu. Jangan ada dalam kehidupan komunitas OMK ya. Akibatnya manusia semakin akrab dengan kehidupan yang tidak sehat dalam kehidupan harian. Karena dia merasa sendiri. Jangan terlibat dalam kehidupan yang demikian ya. Karena merasa sendiri bila menghadapi masalah, manusia merasa mudah stres. Dia so stres dan dia stroke. Waktu nanti dia stop, terakhir nanti dia skop dalam kuburan tuh. Itu ada satu pastor, dia sering gunakan istilah Pastor John Bunai, kalau dia bawa materi sering pakai itu. Kalau orang stres maka orang stroke maka orang stop, stres mati, selesai, di stop dalam tanah tuh. Jadi 4S. Oke? Akibat paling parah dari alienasi adalah meningkatnya jumlah orang yang bunuh diri karena merasa hidupnya tidak punya teman, tidak ada yang mencintai, dan tidak berarti sama sekali. Wih, sampai begitu kok. Jangan orang muda Katolik sampai begitu. Jangan ya. Kalau mau bunuh diri bilang-bilang. Minimal umumkan ke grup. OMK. Tolong bantu. Ini ada obat-obat khusus sudah lawan antivirus itu kan. Seping. Saya susah baca bahasa Inggris. Zipping. Coba, kawan-kawan mungkin bahasa lafalan lidah lebih kena. Seping. Pokoknya itu ya, dia pun nama itu sudah ya. Dunia kita sekarang ini ditandai dengan begitu banyaknya pilihan dalam hidup ini. Betul? Banyak sekali kawan-kawan. Saya dan kawan-kawan dihadapi dengan banyak pilihan. Berkat kemajuan teknologi dan kemajuan ekonomi, orang menciptakan begitu banyak kemungkinan untuk mempermudah dan memanjakan hidup. Oh, hidup sudah dimanjakan. Itu kata masih pakai surat tulis. Syukur kalau surat sampai di sana. Sekarang HP. Mulai dulu yang pacaran toh, pakai surat dulu. Wow. Kalau surat tidak sampai, bisa jadi virus alienasi masuk tuh. Saya gantung diri tuh. Tapi zaman saya sudah tidak ada surat. Kalau saya SD masih ada surat, tapi SMP ke SMA HP, sudah ada HP. Jadi dulu masih surat itu ya bahaya sekali ya. Kalau tidak sampai bisa bertanya banyak. Kira-kira suratnya tak kandas di mana? Tapi sekarang sudah canggih, banyak hal yang ditawarkan kepada kita. Dengan maraknya supermarket, di mana-mana orang diperkenalkan dengan begitu banyak pilihan. Mulai dari sabun, sampo, tapal gigi, makanan, pakaian, dan segala macam keperluan hidup. Banyak keperluan hidup tuh. Banyak kebutuhan-kebutuhan wanita dan lain sebagainya, pria dan lain sebagainya. Kalau pria dia mau pun wajah kencang. Itu juga perempuan yang kencangkan wajah ya. Karena perempuan yang kencangkan wajah. Screen care. Kalau laki-laki kencangkan wajah, cek baik itu kelainan orang. Pokoknya banyak hal ditawarkan sama kata orang kawan-kawan. Jangan tak salah pilih, bahaya. Akibat dari begitu banyaknya kemungkinan tersebut, orang dibiasakan memanjakan keinginannya. Bila dia tidak suka, dia bisa dengan mudah memilih yang lain. Akibatnya ugahari dan kesetiaan mahal harganya. Sejak kecil orang dilatih untuk tidak prihatin. Yesus, virus ini bahaya juga rupanya untuk, apalagi kalau dalam kehidupan orang muda. Bahaya sekali kalau virus-virus begini ada ya. Semua serba instan. Semua serba instan. So tidak ada lagi yang usaha upaya manusia, tidak ada lagi keringat keluar lagi, semua instan.
budak. Aduh, itu tulisan agak sedikit susah jadi. Yang terakhir, virus ketiga, sekularisme. Sekularisme adalah kecenderungan untuk memisahkan agama dengan dunia. Dan akhirnya menjadi kecenderungan untuk meninggalkan segala sesuatu yang bersifat religius dan mengejar nafsu duniawi. Kita kasih tinggal yang roh tadi, yang Galatia bilang, dan kita kejar yang daging dalam kehidupan kita. Ini virus sekularisme, kawan-kawan. Agama dan nilai religius mulai ditinggalkan. Di sisi lain nilai-nilai duniawi semakin digandrungi. Jadi orang sudah tidak mau ke gereja, sudah tidak mau datang ke peribadatan dan lain sebagainya. Ataukah dia datang ke gereja, dia sembahyang mantap, amin, ya Allah dan segalanya, Bapak kami aku percaya, tapi dia puji melayang misalnya. Dia puji mungkin ada di Taparewa atau ada di Holmafun. Jiwanya melayang, kapan cepat selesaikan? Kapan cepat itu bawa renungan itu? Jadi cepat dia mau keluar, tubuhnya di dalam, jiwanya sudah melayang. Tahu kemana? Bahaya begitu Ada yang begitu? Ada. Sini ada? Tuh kakak pendeta itu lucu Oke, sekularisme kita masih tetap virus yang ketiga di masyarakat kita. Walau orang masih beragama, tetapi iman mulai dangkal. Bahaya. Maka bisa saja tadi Katolik itu bisa disebut juga itu formalitas saja dia ke gereja barangkali. Tapi sungguh-sungguh dia punya hati tidak di situ ya. Jangan begitu ya kita sebagai orang muda ya. Nilai-nilai dunia sering mengalahkan nilai-nilai religius, bahkan nilai-nilai moral. Moral ya. Agama tidak dihayati dalam hidup. Akibatnya bila terjadi tekanan atau gesekan-gesekan, banyak orang meninggalkan agama dan pindah ke agama lain, atau beragama tetapi tidak menjalankan kewajiban agamanya. Celaka kawan-kawan jangan kena pada orang tua lagi. Orang muda ya, orang muda Katolik ya, virus ini bahaya ini. Ini kelas-kelasnya corona juga. Akibat menurunnya nilai-nilai iman, nilai-nilai moral pun mulai merosot. Kejahatan mulai merebak di mana-mana, orang seolah-olah kehilangan pegangan dan masyarakat menjadi liar. Seolah-olah hidup di masyarakat tanpa hukum. Tidak ada regulasi lah. Tidak ada hukum yang bisa mengatur kami. Kau mau bikin kejahatan, terserah. Kau mau bikin apapun, terserah. Semua terserah. Sedikit-sedikit terserah semua. Tidak ada yang bisa mengatur. Itu bahaya ya kalau virus ini menguasai. Jangan di orang muda ya, terserah. Saya mau datang enggak tidak, terserah. Jangan di orang muda. Nah, individualisme dia akan berubah menjadi apa? Sabar itu yang tadi kita bahas toh, tapi dia akan jadi koherentis, dia akan berubah. Dan Anda terserang virus alienasi bila sulit mempercayai orang lain. Bahaya kalau sulit mempercayai orang. Kawan-kawan, kitab suci ada tuh yang lengkap kan Deuterokanonika yang itu yang 73 kan jumlahnya. 73 kitab tuh. Ya, kalau ada waktu luang baca-bacalah firman Tuhan kitab suci. Kalau yang baca sampai kitab suci selesai memang luar biasa. Itu bisa. Langsung ketong lantik jadi timpas. Oke, Injil menjadi hidup kawan-kawan menjadi saksi Kristus. Kalau sudah Roh Kudus di dalam diri kita, kita jadi saksi Kristus seperti Petrus dan para murid yang lain. Luar biasa pencurahan roh dan mereka tampil itu yang tidak bisa bicara langsung tak jadi. Karena apa luar biasa itu Roh Kudus pengkarya itu memang dahsyat kawan-kawan. Hidup berkomunitas, harus hidup berkomunitas. Kalau sudah mengalami Roh Kudus dalam kehidupan, hidup berkomunitas itu penting. Komunitas orang muda Katolik, komunitas basis, komunitas gereja yang luas. Hidup berkomunitas penting. Kalau sudah ada Roh Kudus dalam diri ya, mengalami karunia Roh Kudus. Saya baru bilang gambar tadi itu dia muncul.
Tuhan tidak memaksa, huruf merah, dia tidak memaksa kawan-kawan. Dia hanya berdiri dan mengetok. Tanggapan kita adalah membuka pintu itu. Kalau buka, pasti dia masuk. Kalau tidak, maaf. Hidup kekal jauh, pasti dia pulang. Dia bilang, oh, saudara tidak mau mengalami hidup kekal, terima kasih. Kau mau berkorban bagaimanapun, kau mau rajin ke gereja, kau mau banyak beramal, tidak ada arti. Keselamatan karena berkat dan anugerah cuma-cuma dari Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Ingat itu baik-baik kawan-kawan. Sudah berbuat baik, tapi itu bukan ukuran bagi Tuhan kawan-kawan. Kita tunggu dia kasih anugerah untuk kita, tunggu saja. Tapi hidup baik di mata dia itu penting. Oke? Oh iya. Wah, sedikit humor ya, hiburan sedikit. Arkisah itu artinya apa ya? Mari kita sabar ya. Wih, boleh juga ya. Sabar ya. Arkisah ya, stroberi ya. Selalu introspeksi, belajar rendah hati ya. Wih, boleh juga. Status ya, jangan lupa ya. Salak ya. Selalu baik dalam bertindak. Kalau memang sudah selalu sempurna, kalian bisa renovasi bahasa juga. Ralat-ralat sedikit toh. Jeruk ya. Jangan berbuat buruk ya. Wih, jangan berbuat buruk. Bahaya ini. Pisang ya. Wih, aswe. Serius. Jangan lupa status ya. Ya, anggur ya. Anda gemar bersyukur buah. Melon menolong orang lain. Tomat, tobat kok. Tobat sebelum kiamat. Talas, tak ada kata malas. Ush. Kita buat talas kan? Tidak. Ada kan? Daun talas tuh. Iya ya. Pokoknya dia kawan dengan gua. Mentimun, menuntut ilmu, tidak banyak melamun. Wah. Teman-teman di bawah mana kamu sudah? Baik kawan-kawan, saya kira begitu ya untuk poin ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lompat ke poin yang saya rasa tak kalah penting. Karena saya pikir teman-teman hidup harus seimbang antara iman, antara firman, antara komunitas dan pelayanan. Orang muda juga harus melayani. Tidak hanya dalam kelompok komunitas, tidak hanya bergumul tentang firman, sabda, tidak hanya berdoa, pelayanan juga penting. Maka saya rasa kita perlu lihat 4 hal itu supaya dia seimbang. Setuju kan? Ada pertanyaan? Kalau tidak coba. Lanjut ya. Kamu ada yang mau cerita sesuatu? Kita lama lagi ya, kita lanjut ya. Yang ini juga kawan-kawan ya, saya punya banyak tema, mudah-mudahan saya informasikan ketemu tidak bisa lagi ya. Karena saya yakin ini selesai sebelum jam makan sih, ya setengah jam lagi. Saya juga percaya ini ketemu sedikit sekali. Apalagi di khusus kita saja di sini, di Sarmi. Tong paling sedikit ya, atau tidak hitung yang Buddha dengan Hindu. Ya sulit bangun gereja, kadang-kadang katong masih dengar di media elektronik, baca di majalah, banyak susah bangun gereja. Makanya karena minoritas ya, susahkah? Dicurigai, dimusuhi orang. Aduh, sudah minoritas, dimusuhi orang. Kalau riset ini tidak valid, teman-teman bisa cari lagi tempat lain, sudah minimal yang ada begitu. Dimusuhi orang, sulit cari jodoh ya. Iya, parah. Kalau yang ini saya tidak bisa ganggu, teman-teman pengurusan sudah ya. Karena bagian jodoh teman-teman dong yang ngatur. Jadi yang penting saya mendukung yang terbaik untuk kawan-kawan dong. Sulit cari kerjaan, mungkin tidak terlalu sulit sih. Kalau berkualitas pasti orang pakai. Walaupun minoritas, tapi kalau kualitas nanti pasti orang pakai. Mungkin tidak bebas juga mungkin ya, mungkin tidak bebas ya. Salah satu bangun gereja dan lain sebagainya. Ini bukan hanya bagi orang Katolik, gereja-gereja lain ya, banyak denominasi yang dimulai ditolak saat ibadat dan lain sebagainya. Pokoknya macam-macam di negara kita lah. Ya risiko jadi Kristen, risiko jadi pengikut Kristus, risiko jadi orang Katolik. Tapi apakah kita mundur? Oh, jelas, maju dong. Tapi
Tapi kenapa Anda tetap jadi Katolik? So begitu sudah perlakukan begitu, masih tetap jadi Katolik. Kasihan deh loh. Ya Pak? Karena nasib terlahir sebagai orang Katolik. Kadang orang bilang, agama warisan. Gimana waris? Orang tua so begitu, jadi saya tidak bisa kemana-mana. Harus ikut orang tua. Gimana warisan? Agama warisan dari orang tua. Tapi risiko jadi Katolik begitu. Karena iman yakin bahwa inilah jalan kebenaran. Pasti kita meyakini sesuatu ketika pilih jadi orang Katolik. Ada sesuatu kebenaran yang kita pelajari, yang kita mau dapat di sana. Dan kita percaya bahwa di Katolik ada jalan kebenaran. Berbeda dengan orang Muslim juga. Dong percaya di Muslim jalan kebenaran yang membutuhkan orang, bahaya sekali. Mencurigai orang lain, jangan curiga-curiga terus dengan kau juga. Jangan curiga-curiga terus. Sedikit-sedikit curiga itu bahaya sekali. Nanti hidup tidak mau. Kau muka aja tinggal begini. Kalau kamu dia tidak balik lagi. Jangan begitu ya. Tidak peduli kepada orang lain, merasa sendiri sulit bersahabat. Nah, salah sendiri kalau tidak mau hidup bersama tuh. Virusnya dia punya warna begitu ya. Anda terserang virus alienasi bilang sulit mempercayai orang. Tadi bilang virus ternyata dia muncul. Anda terserang virus samping tadi itu bilang mudah menyerah, loyo, tidak bersemangat. Orang muda jangan loyo jangan letih, lesu, loyo, nulai, lemas dan lain-lain, jangan Orang muda harus semangat. Harus semangat. Kalau terserang virus sekularisme, dia bilang mata duitan. Materi ambisius, pikiran rese, tidak tertarik pada kegiatan gereja rohani, tidak pernah malas berdoa, keripik, mabuk, teler, dan lain-lain sebagainya. Jangan dia rubah. Alienasi berubah menjadi persaudaraan. Kamu harus rubah. Yang tadi ego jadi bersaudara. Shaping dia akan berubah menjadi apa? Setia dan tahan uji. Setia dan tahan uji. Sekularisme dia akan berubah menjadi apa? Beriman dan berdoa. Wih, luar biasa. Beriman dan berdoa. Jadi generasi bermartabat. Kalian generasi bermartabat kawan. Silakan Anda menentukan pilihan. Mau virus yang mana? Silakan. Kawan-kawan begitu kan? Saya kira materi terakhir langsung selesai. Yang tadi saya bilang 4 keseimbangan itu, empat hal yang perlu diseimbangkan. Kalau tidak ada pertanyaan di bagian sini, saya lompat ke yang terakhir. Atau ada permainan lagi? Permainan terus. Tidak ada toh? Terakhir kita lihat yang tadi saya baru bilang itu, orang muda harus hidup seimbang dengan 4 hal ini. Kalau kamu tak yang seimbang, mengapa tidak? Karena OMK juga orang Kristen. Apa yang harus seimbang? Kira-kira ada lingkaran roda itu, ada doa, ada firman, ada persekutuan, ada pelayanan. Hidup Kristiani harus seimbang. Hidup orang muda harus seimbang. Yang pertama kita lihat doa. Cepat sekali. Poros roda merupakan kekuatan. Roda dia harus punya poros tuh kawan-kawan. Atau ada yang punya sepeda tidak ada poros, berarti dia jalan sulonglah itu. Poros roda merupakan sumber kekuatan tenaga yang mengarahkan roda. Poros hidup Kristiani adalah Kristus sendiri. 4 hal itu Kristus jadi pusat, Kristus jadi poros dan pokok. Itu luar biasa. Kristus adalah sumber kekuatan dan arah bagi kita. Akulah roti hidup. Salah ya? Akulah pokok anggur. Tulisan jelas-jelas pokok anggur baru. Baca roti hidup. Baca siapa ini? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah. Saya setuju firman ini. Karena memang tidak bisa berubah lagi dari Alkitab itu toh. Dia kan pokok, kita ranting-ranting. Mau dibilanglah begitu. Kalau katong tidak melekat pada pokok, susah toh untuk berbuah toh. Kenapa dia bisa berbuah kalau dia lepas dari pohon? Ya ada toh. Sama halnya pohon apapun dia akan berbuah kalau dia tetap melekat pada pusat atau porosnya. Dan juga sama kalau melekat pada Tuhan Yesus, kita akan berbuah juga. Bukan buah asam, tetapi buah
Jari-jari berguna agar melekat pada porosnya. Jari-jari harus lengkap dan seimbang agar roda dapat berjalan dengan baik. Doa itu sama dengan duduk. Itu macam siapa itu? Yang ada duduk itu. Dewi Sandra. Duduk, doa sama dengan duduk omong-omong dengan Allah. Untuk bertumbuh dalam relasi dengan Allah. Doa itu sudah sederhananya begitu kawan-kawan. Terserah kawan-kawan pun konsep dan ide seperti apa tentang doa. Saya bilang doa itu begitu sudah. Doa bukan hanya kita berbicara dengan Tuhan, tetapi juga memberi kesempatan Tuhan berbicara kepada kita. Karena memang seringkali mungkin kita orang berdoa itu, mungkin pertama-pertama saja kita mengucap syukur, sisanya permintaan semua. Ketong paksa Tuhan untuk mau kabulkan ketong pun doa. Minta sampai barangkali kalau Tuhan dia bisa bosan, dia bosan. Dia minta terus. Jadi saat dimana juga kita teduh di hadapan salib bisa, di hadapan sakramen mabrus duduk berlutut bisa, diam saja. Mungkin dalam diam atau dengan diam itu Tuhan mau bilang sesuatu untuk ketong. Karena itu dikenal dalam kehidupan biarawan, biarawati, rohaniwan-rohaniwati ada meditasi. Tenang saja. Tenang dengar kicauan burung, bunyi knalpot, yang penting jangan bunyi yang lain. Kita harus menyediakan waktu. Dia bilang waktu kawan-kawan, tempat tertentu untuk berdoa. Jangan kemudian bawa kitab suci pergi berdoa di basement. Tidak bisa begitu ya. Tempat ada pas. Kitab suci kan bilang masuk rumah, masuk kamar, kunci, tutup pintu, berdoa toh? Tapi kalau tidak harus masuk kamar juga. Kalau kalian rasa tempat itu sunyi, menunjang untuk kalian berdoa, berdoa di tempat itu. Ada waktu untuk Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Anjing saja dia berdoa. Gambar itu ya. Yesus sendiri menyediakan waktu sendirian berdoa kepada Bapaknya setiap kali dia selesai melakukan pelayanan. Betul? Betul kawan-kawan. Dimanapun, bahkan sampai dia mau ditangkap, malam itu dia mau ditangkap, para murid sedang ngorok, nyenyak tidur, dia berdoa. Sampai dia datang tangkap. Malam-malam dia berdoa dan tidur. Luar biasa ya kawan-kawan. Dia hanya mau bilang poinnya bahwa sediakanlah waktu untuk Tuhan sesibuk apapun kita. Mau Bapak kami kah, mau Salam Maria kah, mau kemuliaan kah, mau doa-doa dalam Mada Bakti, banyak sekali doa di Mada Bakti, terserah sudah. Yang penting intensi wujudmu apa hari itu. Iya, doa juga merupakan ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan. Doa memberi kita kekuatan agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus saja bikin begitu toh. Sebelum pikul salib, betul-betul dia minta kekuatan dulu. Ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu, bukan karena kehendakku, maksudnya kehendak Yesus, tapi kehendakmu yang terjadi. Barangkali di ujung setiap doa kita juga kita taruh kalimat iman dalam berdoa. Sikap hati penting. Hati harus betul-betul tenang dan siap. Kadang-kadang kalau susah untuk kita berdoa kalau saat marah dan emosi ya, atau lagi putus cinta, susah kita berdoa juga. Atau ada yang sudah mengalami saat putus cinta bisa berdoa dan tenang. Minta supaya apa? Supaya apa? Pokoknya itu kawan-kawan yang alami sendiri. Sikap hati itu penting dengan Tuhan toh. Jangan dalam suasana kekalutan, galau yang tata ruang adat punya, sudah emosi yang memang bahaya punya, yang mungkin rambut gugur. Yang berdoa dulu kau kasih hati, suasana batin tenang bro. Atau kan tidak sempurna, jadi kadang-kadang pasti emosi dan lain sebagainya. Pokoknya masing-masing mau berdiri diri ya. Tiba-tiba dia berdoa di atas lonceng, dia lompat turun, jalan yang terakhir. Sikap hati penting kawan-kawan ya. Berpusat kepada Tuhan itu penting. Pusat Tuhan. Dia akan memelukmu. Dia akan merangkul sekuat-kuatnya, seberat apapun masalah yang kau alami. Yang penting fokus pada Tuhan. Barang apa aja. Yang kedua firman. Tadi yang pertama doa yang kedua firman. Berarti sisa dua lagi.
Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Segala ayat tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kawan-kawan, kitab suci atau firman Tuhan bisa menegur kita, bisa menasihati kita, bisa. Banyak di dalam ayat-ayat kitab suci yang kita bisa temukan di sana. Mungkin dengan kita baca ayat ini, kali dia menegur, ayat ini bagus ya, Tuhan mengasihiku ya. Jadi kalau kawan-kawan baca kitab suci, iya kawan-kawan juga punya percaya, saya diselamatkan. Yang kemudian ketemu bilang, saya harus lihat baru saya percaya, tidak bisa. Pokoknya dia bilang dia harus bikin mujizat, saya harus lihat mujizat baru saya percaya. Petunggu sudah sampai abad dia ganti abad. Iman datang juga dari pendengaran. Pendengaran karena pendengaran. Oh, kamu udah bacot kan? Oke, memakai buku panduan contoh satu perjamuan, ada buku itu ya, satu jemaat, siara batin dan lain-lain, macam bersihkan hati, ruah yang saya ada. Ketika besok kalian ke Sentani, ke Argapura, ke Kansara, aku harus masuk ya, agak tangan sedikit. Allah memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya dengan maksud untuk kepentingan bersama. Yang sampai dalam kalian kawan-kawan yang punya karunia khusus. Yang sampai tuh ada yang punya karunia mungkin bisa, Sali aku ini kayaknya mungkin dia punya karunia begitu kak. Ini kayaknya mungkin ada karunia begitu ya, terserah toh. Dan kalau punya karunia dalam komunitas saling mendukung, atau kalau ada yang punya karunia begitu, kan dia bilang di situ, punya karunia dalam komunitas, kepentingan bersama. Kita perlu bersekutu dengan orang-orang lain untuk dapat bertumbuh dan setia kepada gereja. Iblis senang apabila ada anggota yang mundur. Ada yang mau mundur? Berarti dia kawannya kita semakin setia terhadap gereja. Wah, jangan mundur ya, supaya kita yang disebut kawan. Tapi bergabung dengan komunitas. Iblis senang apabila anggota mundur.